Shalom VOC, bersyukur hari ini kita punya waktu untuk beribadah. Walaupun harus melalui layar digital, layar HP, layar TV, ya itulah. Tapi kita harus tetap bersyukur pada Tuhan karena kita punya waktu untuk beribadah. Mari kita memuji Sang Kudus, Holy Holy. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Siapkan hati, pikiran kita, seluruh kehendak kita untuk menyembah Dia, memuliakan Dia, dan takut akan Dia. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan segala pemeliharaannya menyertai saudara, menyertai seluruh ibadah ini dengan kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat, di dalam kehidupan kita harus selalu pegang firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu. Pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk Komisi Remaja GKI Sulung, perkenalkan nama saya Jonathan Lim, dan saat ini saya adalah hamba Tuhan yang melayani di Komisi Pemuda di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia di Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Nah, salam dari teman-teman pemuda remaja di Gereja GKK Tenggilis Mejoyo. Bagi setiap teman-teman di GKI Sulung, semoga kita boleh sering-sering berelasi sehingga kita boleh membangun jejaring sesama youth untuk kita boleh berkarya bagi dunia ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema berjudulkan Jok Ngono Yo Rek. Nah, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kita mendahului dari perenungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang boleh tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami akan isi hati-Mu, sehingga kami ketika mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, supaya kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan, dan kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat waktu perenungan firman Tuhan ini, biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu boleh dibagikan kepada kami, dan kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca terlebih dahulu ayat yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan baca dari Kejadian 3 ayat 11 hingga 13, juga Yehezkiel 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai 32. Kejadian 3 ayat 11 hingga 13 saya akan bacakan. Kejadian 3 ayat 11 hingga ke-13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kita melanjutkan dari Yehezkiel ayat ke-18, ayat 1 hingga ke-4, dilanjutkan 25 hingga ke-32. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku.
Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membacanya, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Guys, sesama saudara United in Medok, belakangan ini saya melihat di internet ada satu frasa dalam bahasa Jawa yang cukup menarik perhatian saya. Frasa ini cukup viral di sosial media TikTok gitu. Jadi bagi kalian TikTokers, kalian pasti tahu ini ya. Aku akan coba sebutkan. Sektala. Nah, teman-teman, kalau dengan nada yang mirip-mirip mungkin ya yang dilakukan oleh TikTok. Nah, dari frasa ini sungguh menarik buat saya. Kenapa? Karena ternyata frasa ini cukup efektif digunakan di dalam waktu-waktu yang kita butuhkan di saat genting. Nah, saat gentingnya apa? Misalnya ya, kalau misalnya kita sedang mau dipersalahkan, contohnya nilai kita lagi jelek, lalu kita mau laporan sama papa mama kita, ma, ini nilai ulanganku kemarin, tapi ulangannya jelek, ma. Lalu mama kita marah, kamu tuh gimana kok nilaimu bisa jelek ini gitu. Nah, lalu kita akan menjawab, sektala, gitu. Kita ngomong sama mama kita ya, ma, sektala, nilaiku jelek tuh bukan karena aku nggak belajar, ma, tapi karena gurunya itu yang lolok, ma. Dia nih loh yang ngasih soal, tapi ternyata soalnya tuh nggak kita pelajari, itu kan, ma. Jadi sebetulnya bukan aku yang salah, tapi guruku yang salah. Sektala. Keluar lagi ketika misalnya kita sedang bermain dengan adik kita, begitu, kita jadi kakak bermain dengan adik kita, tiba-tiba adik kita nangis. Wow, itu sangat mengerikan ya buat kakak-kakak yang tiba-tiba adiknya nangis, apalagi kalau adiknya masih kecil ya. Siap-siaplah dimarahi oleh orang tua kalian. Tiba-tiba orang tua kita datang dan bilang, kok kenapa kamu tuh, adikmu kok nangis? Kamu apain adikmu? Ketika itu kita kembali berkata, sektala pak. Jadi kita dengan bangga ya, sektala pak. Itu loh adik sing cengeng. Koko lo nggak salah apa-apa. Koko lo nggak nakalan. Adik itu aja yang cengeng, dikit-dikit nangis. Sektala. Teman-teman, ketika kita melihat kata frasa sektala, ternyata memiliki fungsi yang ajaib untuk ngeles. Frasa yang sangat ajaib karena bisa mengubah yang tadinya kita yang dipersalahkan, kita bilang sektala, lalu kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan kondisi. Di dalam bahasanya sendiri sebetulnya arti kata sektala, buat teman-teman yang nggak paham bahasa Jawa ya, sektala itu artinya sebetulnya tunggu dulu. Tapi frasa ini bisa digunakan dengan baik untuk ngeles. Nah, teman-teman semua pernah nggak sih pakai kata ini untuk ngeles? Kira-kira nih, kalau kalian pakai kata ini, frasa ini, sektala untuk ngeles, boleh nggak sih buat orang Kristen? Apakah kita orang Kristen boleh untuk ngeles dari kesalahan yang kita perbuat?
Ternyata ngeles itu sebuah hasrat yang begitu mendalam di dalam kehidupan setiap manusia. Kenapa? Karena manusia sebetulnya nggak ada satupun yang mau dipersalahkan. Meskipun mereka salah maupun mereka tidak salah, tetapi tidak ada satupun ternyata dari orang yang sehat ternyata mau dan nyaman dipersalahkan. Betul apa enggak? Tapi bagaimanakah kita sebagai orang Kristen boleh mengatasi hasrat untuk ngeles ini? Teman-teman coba dipikirkan dalam beberapa waktu ini seberapa sering engkau mengeles untuk segala kesalahanmu. Atau jangan-jangan kita punya teman yang sukanya ngeles, kita sampai hafal begitu ya. Tiap kali dia dipersalahkan, dia selalu ngeles. Boleh sebut namanya di dalam hati kalian. Doakanlah dia ya. Bagaimana kata Alkitab terhadap ngeles ini? Teman-teman, kalau kita belajar dari firman Tuhan di dalam Kejadian 3 dan Yeskiel 18, kita dapat menemukan bahwa ternyata memang sebuah naturnya manusia. Naturnya manusia memang suka ngeles. Memang sudah melekat mendarah daging di dalam jiwa kita bahwa kita nggak mau dipersalahkan. Kita lebih suka ketika salah, kita menyalahkan orang lain di dalam kesalahan kita. Kita mau melihat di dalam Kejadian 3. Ini menarik sekali ya, teman-teman semua. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 3, di situ kondisinya manusia melakukan dosa untuk pertama kalinya. Manusia melakukan dosa, ada yang tahu dosa Adam dan Hawa apa? Makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Setelah mereka melanggar perintah Tuhan, lalu Tuhan datang kepada mereka. Tuhan bertanya kepada mereka, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi Tuhan mengatakan kepada mereka, Adam, Hawa, apakah engkau makan dari buah pohon yang aku larang itu? Teman-teman, kalau kita melihat sebetulnya Tuhan tidak secara langsung menyalahkan mereka ya. Tuhan tidak secara langsung, hei Adam, kamu salah ya. Tuhan tidak melakukan itu. Tetapi kita melihat dari diri mereka sendiri, Adam dan Hawa, ketika ditemukan salah, terciduk melakukan dosa, hati mereka itu insecure. Hati mereka merasa nggak nyaman dengan kesalahan yang mereka perbuat. Teman-teman, kita perlu belajar dari Kejadian 3 ini terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang ngeles. Kita perlu belajar bahwa hati kita ini sebetulnya punya hati nurani. Hati kita ini ada Roh Kudusnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bahkan kalau kita belum percaya pun, sebetulnya Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap manusia untuk membuat manusia itu sadar, punya satu sense. Ketika aku salah, hatiku nggak tenang. Betul apa enggak? Kalau nggak percaya, coba perhatikan, ingat-ingat lagi ketika kalian pertama kali nyontek. Coba bayangkan kejadiannya ketika kalian dari orang yang tulus, yang tidak pernah menyontek ataupun melakukan dosa-dosa yang lain di kelas, tiba-tiba kalian waktu itu pertama kalinya nyontek. Coba diingat-ingat kembali. Buat kita yang pernah nyontek ya, buat yang nggak pernah nyontek jangan pernah lakukan ini. Tapi buat teman-teman yang sudah pernah melakukan, ingat-ingat betapa hati kalian tuh gelisah mau lihat jawaban dari teman kita maupun dari kepean kita, gitu ya, dari kunci jawaban kita. Ternyata hati ini tidak tenang. Demikianlah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa ketika mereka sudah melakukan dosa. Tuhan cuma bertanya, Adam, Hawa, apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Harusnya jawabannya apa teman-teman? Kalau kita melihat Adam dan Hawa, jawabannya seharusnya apa? Iya Tuhan, aku makan. Enggak Tuhan, aku enggak makan. Jawabannya hanya dua itu kan? Tapi kita lihat jawaban dari Adam dan Hawa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 3, justru manusia, terkhusus Adam, mengatakan gini. Tiba-tiba ngomong, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Teman-teman, Tuhan nggak tanya loh tentang perempuan itu. Adam langsung tiba-tiba menyatakan bahwa Hawa ini loh yang salah. Menarik nggak teman-teman? Ketika manusia melakukan dosa, hatinya itu insecure, tidak nyaman, gelisah, dan langsung secara spontan menyalahkan orang lain. Tidak mau disalahkan. Kalau kita melihat dari kondisi Hawa, apa yang Hawa lakukan? Enggak Tuhan, ini loh ular Tuhan. Yang melakukan ini itu, yang membuat aku berdosa itu si ular ini loh Tuhan. Bukankah demikian teman-teman? Kalau kita melihat dari kejadian Adam dan Hawa,
Ketika mereka insecure, uniknya mereka tidak bilang, Tuhan, iya, aku sudah makan buah dari yang Tuhan larang. I'm sorry Lord, aku minta maaf Tuhan, karena aku sudah melakukan dosa. Bukan itu yang mereka lakukan. Justru mereka langsung bilang, ini loh perempuan yang salah. Lalu Hawa mengatakan, ini loh ular yang salah. Mereka langsung menyalahkan orang lain. Teman-teman, kalau kita melihat dalam bagian yang lebih dalam lagi, di sini kita bisa melihat siapa saja yang disalahkan. Kita memperhatikan kalau ternyata menarik sekali perkataan Adam. Adam mengatakan begini, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Dikatakan dia tidak menyebutkan Hawa. Dia tidak menyebutkan Hawa Tuhan yang membuat aku dosa. Adam tidak mengatakan menyebut nama Hawa. Tapi apa yang dia katakan? Perempuan yang kau tempatkan. Jadi siapa yang sebetulnya disalahkan oleh Adam? Bukan hanya Hawa, tapi Adam juga menyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan sang Hawa? Bagaimana Hawa ketika dia menyalahkan orang lain? Apa yang dia lakukan? Ternyata kata-katanya menarik. Ular yang memperdayakan aku, itu yang membuat aku berdosa. Ular yang memperdayakan aku. Sedangkan apa sebenarnya yang dikatakan oleh Hawa? Bukan hanya menyalahkan ularnya, tapi menyalahkan, ini loh Tuhan, aku tuh tertipu oleh keadaan. Jadi keadaan ini yang membuat aku bersalah. Bukan karena pribadiku, bukan hanya karena ular, tapi keadaan ini loh Tuhan yang membuat aku terperdaya. Teman-teman, kalau kita memperhatikan dari bagian ini unik ya ternyata ya. Ternyata Adam dan Hawa tidak hanya menyalahkan sesama, tapi juga bisa menyalahkan keadaan dan juga bisa menyalahkan Tuhan. Kalau kita berhenti sampai sini dulu, kita perlu belajar bahwa setiap kita selalu punya kambing hitam yang kita salahkan. Yang bisa kita salahkan 3. Orang lain, keadaan, ataupun Tuhan. Dan ketiga-tiganya punya satu tujuan yang sama. Yang penting bukan aku yang salah. Yang penting aku tidak disalahkan. Teman-teman, kalau kita melihat, apakah kita boleh menyalahkan orang lain? Di sini kita akan masuk ke dalam Yehezkiel 18 ya. Kita melihat orang Israel di dalam Yehezkiel 18 juga menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi, atas kesalahan mereka. Nah, apa yang terjadi sebetulnya kepada bangsa Israel, kita perlu belajar secara sejarah dulu ya. Kita belajar dari sejarahnya dulu, bahwa orang Israel telah berbuat dosa dengan begitu parah sekali. Orang Israel sudah melakukan dosa yang sangat mengerikan selama waktu yang sangat panjang. Tuhan sudah memberikan banyak sekali kesempatan, tapi mereka nggak tobat-tobat dan mereka terus melakukan dosa itu. Sampai akhirnya bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke tanah pembuangan. Nah, kemana mereka dibuang? Kalau Israel utara dibuangnya ke bangsa Asyur, kalau Israel bagian selatan dibuangnya di tanah Babel. Kita melihat bangsa Israel dibuang di tanah pembuangan, dan Yehezkiel melayani di Babel. Jadi di bagian Israel selatan itu dibuang ke tanah Babel. Nah, di tanah Babel inilah Yehezkiel, penulis dari bagian yang tadi kita baca, dia melayani. Nah, kalau kita melihat bangsa Israel, gimana sih caranya bangsa Israel ngeles? Ternyata mereka ngeles dengan menggunakan satu slogan. Satu slogan apa yang digunakan? Slogan ini berkata, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah, adik-adik, sebetulnya apa arti slogan ini? Sebetulnya secara literal gitu ya, mengatakan bahwa orang tua yang makan buah, anaknya yang sakit gigi gitu. Kalau kita melihat di dalam artinya, sebetulnya sedang mengatakan bahwa the present generation is paying the penalty for the errors of the previous generation. Jadi sebenarnya mereka sedang mengatakan bahwa bangsa sekarang ini loh, angkatanku itu membayar harga, membayar hukuman dari kesalahan yang dibuat oleh generasi sebelumnya. Jadi bukan kami yang salah, tetapi angkatan kami yang di atas ini loh, mereka ini loh, bapak, ibu, kakek, nenekku, itu loh mereka yang salah. Tapi kenapa aku yang mengalami hukuman? Nah, bangsa Israel sedang protes karena mereka merasa mereka membayar hukuman dari kesalahan bangsa di dalam generasi sebelumnya. Teman-teman, kalau kita melihat kenapa sih kok slogan ini bisa
menjadi begitu terkenal? Ada dua kemungkinan. Kita bisa melihat sepertinya di dalam Keluaran 34 ayat 7 yang mengatakan bahwa yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ini bagian yang penting ya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, jadi lewat Keluaran 34 ayat 7 ini, bangsa Israel merasa, iya ini benar kan? Sesuai dengan firman Tuhan kan, bahwa kesalahan bapaknya itu diberikan kepada anak dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Benar kan Tuhan nih, Alkitab bilang nih, jadi kesalahan kita nih bukan karena kita yang salah, tetapi karena bapak, ibu, kakek, nenekku yang jahat. Jadi mereka membuat kami menderita. Mereka protes seperti itu. Nah, walaupun berdasarkan Alkitab, tapi ternyata orang-orang Yahudi Israel itu mereka salah tangkap terhadap maksud Alkitab. Maksud Alkitab dari Keluaran 34 ayat 7 ini sedang mengatakan bahwa setiap orang yang bersalah, kalau ada orang bersalah, sampai dia itu punya anak, dan anaknya ini tetap jahat, sampai cucunya pun berbuat jahat, sampai keturunan terus ke bawah, Tuhan tidak akan capek mengejar mereka untuk dihukum. Mereka yang bersalah. Jadi Tuhan sedang mengatakan bahwa bukan tentang kesalahan orang tua anaknya yang bayar, bukan seperti itu. Tetapi ini sedang menyatakan bahwa kalaupun sampai keturunan kesekian mereka tetap jahat, tapi Tuhan tidak akan lelah untuk mengejar mereka. Nah, kalau kita melihat orang-orang Yahudi di Babel sekarang, orang-orang Israel Selatan yang ada di Babel tadi ya, mengapa mereka itu ngeles? Bisa juga karena ini. Karena mereka merasa kalau mereka itu bukan orang yang menyebabkan mereka masuk ke pembuangan. Maksudnya gimana? Kalau kita melihat bangsa Israel itu dibuang ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi dan baru dibebaskan. Jadi setelah keluarnya, masuknya 597 sebelum Masehi, keluarnya dari Babel itu 515 sebelum Masehi. Jadi 515 dikurangi 597 sebelum Masehi, kurang lebih 87 tahun. 87 tahun mereka itu menetap di Babel. Teman-teman, kalau kita melihat 87 tahun itu memungkinkan untuk ada generasi baru yang lahirnya di Babel, bukan? Jadi dari satu generasi angkatan itu ketika mereka ada di Babel dalam waktu yang cukup lama, ada anak-anak yang lahir di Babel. Nah, ada kemungkinan generasi yang protes sama Tuhan ini, itu adalah generasi yang lahir di tanah Babel. Mereka merasa begini, loh Tuhan, kami itu kan lahir di Babel, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa kita dihukum Tuhan? Kan kita lahirnya dari Babel. Kita lahirnya waktu kita sudah di pembuangan. Kenapa kita ikut dihukum Tuhan? Nah, orang-orang ini kira-kira bisa jadi seperti itu. Nah, kita nggak tahu sebetulnya alasan kenapa mereka betul-betul protes sama Tuhan ya. Entah itu karena tadi dari Keluaran, dari Alkitab, pemahaman mereka akan firman Tuhan, pemahaman mereka akan membaca kitab suci, atau dari keadaan mereka, anak-anak generasi yang baru lahir di Babel ini. Ada dua kemungkinan sebetulnya yang bisa terjadi. Tapi apapun alasannya, entah yang ini atau yang ini, dua alasan ini, tetaplah semuanya Tuhan tolak protes mereka. Kenapa demikian? Kalau kita melihat jawaban Tuhan itu cukup jelas, yaitu di dalam dua ayat, yaitu ayat 21 dan ayat ke-24. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Kalau orang fasik bertobat pasti hidup. Ayat 24, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenarannya tidak akan diingat-ingat lagi dan ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi sudah jelas di dalam Alkitab mengatakan, ini loh bangsa Israel, satu hukum yang sudah clear di hadapanku. Kalau kamu berbuat fasik, kamu akan mati, dan ketika kamu bertobat, kamu akan hidup. Sebetulnya satu standar yang jelas buat bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ngeles
mereka coba untuk membela diri. Tuhan, aku nggak salah kan Tuhan? Tuhan sedang mengatakan, ya kalau kamu nggak bersalah, nggak mungkin kamu dihukum. Bahwa sebetulnya bangsa Israel yang protes ini pun ternyata mereka juga melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap dari mereka mendapatkan hukuman atas dosa mereka. Teman-teman, kalau kita melihat bangsa Israel yang suka mengeles orang yang sering menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita bisa memahami fenomena manusia yang cenderung untuk menyalahkan orang, punya natur untuk selalu pengen menyalahkan orang ya, karena kita adalah makhluk biologis yang punya namanya defense mechanism. Nah teman-teman, kalau yang belajar ilmu pengetahuan alam ya, belajar baik-baik supaya bisa mempelajari Alkitab lewat ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah. Teman-teman tahu nggak ada yang namanya defense mechanism atau sistem pertahanan tubuh? Misalnya, kalau hewan kura-kura ketika dia merasa terancam, apa yang dilakukan untuk mempertahankan dirinya? Dia akan menarik anggota tubuhnya untuk masuk ke dalam tempurungnya. Kalau cicak, ada yang tahu nggak? Cicak bagaimana cara mempertahankan diri? Mereka akan memutuskan anggota tubuhnya, dan kemudian anggota tubuhnya itu akan menjadi umpan untuk mangsanya dari predator yang mengejar dia, dari hewan yang membahayakan dia, lalu dia bisa kabur. Apalagi ada begitu banyak, bahkan kucing yang kita tahu hewan yang sangat manis begitu ya, dia tetap punya alat untuk mempertahankan diri. Apa yang dipakai? Kukunya ya. Dia punya kuku, ketika dia merasa terancam dia akan mengeluarkan kukunya dan dia akan mencakar lawannya. Nah, kalau manusia bagaimana? Apakah manusia juga memiliki cara atau defense mechanism ketika terancam? Saya percaya manusia sebagai makhluk biologis pun punya natur yang ingin mempertahankan dirinya. Pada dasarnya manusia ketika berada di dalam kondisi insecure atau di dalam perasaan yang takut, perasaan terancam, manusia akan berusaha untuk mempertahankan dirinya karena dia sadar bahwa ketika dia mengalami rasa malu, dia mengalami rasa bersalah karena dia dimarahi atau dijauhi orang, kehilangan harga diri atau apapun yang lain yang membuat dia merasa tidak nyaman, itu menyakitkan. Ketika manusia merasa sakit, manusia nggak mau merasa sakit, sehingga manusia cenderung untuk membela dirinya dan menghindari rasa sakit itu. Misalnya contoh ya, lebih gampang ya, kalau misal kita mau dimarahin papa mama kita karena kita punya nilai jelek, apa yang kita rasakan? Aduh, nanti mama pasti ngomelnya lama lagi, sudah bosen, sakit hati, tersinggung, harga diriku hancur, begitu ya. Nah, kita nggak mau mengalami hal-hal yang menyakitkan ini. Apa yang terjadi? Meskipun kita salah, tapi kita nggak mau mengalami 4 hal ini, mengalami hal-hal yang menyakitkan kita. Akhirnya apa? Kita berusaha, mak bukan salahku mak, itu loh bukan salahku, setala. Itu kita ucapkan. Tapi teman-teman, aku ingin mengingatkan, defense mechanism itu kita bisa melindungi kita dari rasa sakit, rasa malu, rasa takut, bisa. Ketika kita membela diri, kita bisa mengamankan diri kita, membuat rasa insecure kita hilang, bisa. Tapi percayalah, kerugian yang kita rasakan akan jauh lebih besar dari itu. Teman-teman, kalau kita melihat bahwa sebetulnya rasa insecure karena dosa itu seperti ketika kita membawa kentang. Teman-teman bayangin ya, teman-teman itu ketika sedang misalnya membawa ransel begitu ya, lalu bayangkan ransel kita itu diisi oleh kentang-kentang. Ada yang tahu kentang ya, salah satu sayur mayur yang ada di Indonesia, sebetulnya umbi ya, bukan sayur ya, umbi kentang gitu. Kita memasukkan umbi ke dalam ransel kita, lalu kita bawa kemana-mana. Kalau kita dosa lagi, seperti memasukkan kentang itu dimasukin lagi ke tas kita. Coba bayangkan berapa banyak kentang yang kita bawa kalau kita sekali dosa itu seperti kita memasukkan kentang ke dalam tas ransel kita. Banyak kan? Berat nggak? Berat. Tapi teman-teman bayangkan ketika teman-teman itu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Ketika teman-teman itu ngeles, teman-teman itu seperti menyimpan kentang itu.
Kentang itu dibawa terus, ditutupi, kalau bisa diselimuti, dihilangkan, nggak kelihatan, disimpan aja. Apa yang terjadi dengan kentang-kentang itu? Lama-lama membusuk, lama-lama akan membusuk, semakin membusuk, dan akan semakin bau. Sehebat apapun kita menyelimuti kentang-kentang busuk itu, ketika itu sudah menjadi busuk, baunya akan tetap tercium. Dan kentang-kentang itu akan membebani hidup kita semakin berat dengan dosa-dosa kita, dengan kesalahan-kesalahan kita. Tapi apa bedanya ketika seseorang itu berani mengakui kesalahannya? Ketika seseorang itu berani mengakui kesalahannya, itu seperti dia membuka tasnya, dia mengeluarkan kentang-kentang itu. Lama-lama ketika boleh mengaku semua dosa, akhirnya kentang-kentang itu sudah tidak ada di ransel kita dan tidak lagi membebani hidup kita. Teman-teman, gimana sih caranya untuk kita tidak ngeles? Pertama, sadari bahwa mengakui dosa itu jauh lebih baik daripada kita menutupi kesalahan dan dosa kita. Apakah kita mau selamanya kita terus membawa kentang-kentang dosa kita itu di dalam tas ransel kita? Kalau aku boleh memberikan satu tips singkat sesuai dengan tema kita. Kalau kita seringkali mengatakan sik tala, mari kita ganti frasa itu. Kita ganti frasa itu menjadi ojo ngono yo rek. Ojo ngono yo rek. Maksudnya gimana sih? Kalau kita sedang melakukan dosa dan kita terancam hampir ketahuan untuk kesalahan kita, jangan pernah berkata sik tala, stop mengatakan itu. Tapi kita boleh mengatakan kepada hati kita, jok ngono yo rek, jok ngono yo rek. Kita boleh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, di hadapan kakak pembimbing kita. Ada Cuantau Jessica ya, yang melayani kalian. Boleh ngaku sama dia, Kak, aku kemarin habis bikin dosa nih. Kita boleh mengaku kepada hamba Tuhan di gereja kita. Atau kita mengaku kepada orang tua kita, Pak, Ma, sorry, adik sudah melakukan dosa ini. Atau mungkin kepada orang yang kita percaya, kakak kita yang peduli sama kita ya. Hati-hati, jangan pernah mengakui dosa kita kepada orang yang salah, karena justru dosa kita akan bisa jadi semakin lebih parah lagi. Tapi kita perlu mencari orang-orang yang tepat untuk kita bisa mengaku dosa-dosa kita. Dan barulah kita mengatakan kepada hati kita, jok ngono ya rek, jok ngono ya rek. Jangan diulangi dosa-dosa kita. Berubahlah, bertobatlah. Sebab Tuhan akan menjanjikan kehidupan bagi setiap kita yang mau bertobat dari kesalahan kita. Hari ini kita belajar dari tema ini, jok ngono yo rek. Kita belajar bahwa jangan sampai kita menyimpan dosa-dosa dan kesalahan, apalagi menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan Tuhan buat kesalahan dan dosa yang kita buat. Tapi marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Apa yang bisa diubah, diubah. Apa yang tidak bisa diubah, kita doakan kepada Tuhan. Tapi biarlah setiap kita jangan pernah hidup di dalam dosa. Tapi kita harus selalu berubah untuk menjadi lebih taat kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu buat berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali mengatakan sektala, dan kami seringkali ngeles dari setiap kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami. Izinkan kami Tuhan untuk tidak ngeles di dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh mengakui kesalahan kami. Kami boleh menyadari kesalahan kami. Jikalau itu memang yang kami perbuat, kami boleh minta ampun sama Tuhan. Minta ampun kepada orang tua atau orang-orang di mana kami bersalah. Kami berdoa Tuhan boleh berikan Roh Kudus-Mu untuk membantu kami supaya mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Untuk kami boleh hidup semakin saleh di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh semakin kudus di hadapan Tuhan. Tuhan boleh membina kami. Dan kami berdoa buat Cuantau Jessica, Kak Jessica, supaya boleh membimbing setiap dari anak-anak remaja di Komisi Remaja GKI Sulung, sehingga boleh menjadi komunitas yang semakin
kudus di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mengelus dada kami boleh mengatakan kepada hati kami, jok ngono yo rek, supaya kami boleh menjadi semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat waktu selanjutnya di dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Biarlah mengikut Yesus menjadi kesukaan kita di dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, oh semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
lepas mahaku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas mahaku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saudara, kita jadi hamba yang berkenan selalu di hati Tuhan, mengiring Tuhan dengan seluruh kehidupan yang saling mengasihi, yang tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menghakimi, tapi lebih baik kita terus mengasihi siapapun. Pulanglah, hadirlah dimanapun engkau berada, menjadi hamba anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun kau berada sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.